Halo semuanya, apa kabar? Pasti kalian semua baik-baik saja kan? Amin. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul God of Egypt. Film ini menceritakan tentang salah satu dewa Mesir yang jahat. Dia adalah dewa kegelapan yang bernama Set. Dan langsung saja kita cek. Di awal film menceritakan bahwa para dewa memilih tinggal dan hidup di Mesir bersama para manusia. Biasanya para dewa tinggalnya di atas ya. Kali ini para dewa tinggalnya bersama manusia. Dan untuk membedakannya, para dewa jauh lebih tinggi dengan emas mengalir dalam nadi mereka, bukannya darah. Mereka juga bisa berubah menjadi segala macam makhluk. Mesir terbagi dua dewa, yaitu Dewa Osiris yang adalah dewa kehidupan dan saudaranya yang adalah Dewa Set. Ia menguasai gurun Gersan nan jauh. Ada seorang pemuda bernama Bek yang berada di pasar. Pemuda itu melihat sebuah gaun yang indah. Karena tidak mempunyai uang, dia pun mencuri gaun itu. Dia memberikan gaun itu kepada pacarnya untuk acara penobatan Dewa Horus. Dan beralih memperlihatkan seorang dewa yang terbangun dari pesta dan foya-foyanya semalam. Sementara mandi, pacarnya datang, yaitu dewa cinta yang bernama Hathor. Kemudian Dewa Osiris mengumumkan penganugerahan tata Mesir pada anaknya Dewa Horus. Saat Dewa Horus akan menerima mahkota, tiba-tiba Dewa Set, sang raja kegelapan, datang dan memberikan Horus hadiah, yaitu sebuah trompet, dan menyuruh Horus meniupnya. Tiba-tiba pasukan dari segala arah datang dan mengkudeta tata Osiris. Set memberikan tongkat kepada Osiris dan mengajaknya bertarung. Karena Osiris tidak mau bertarung, Set membunuhnya. Set mengambil alih tata dan menyuruh semuanya tunduk kepadanya. Jika tidak, mereka akan mati. Set juga mengatur bahwa orang bisa memasuki dunia akhirat dengan kekayaan. Melihat itu semua, Horus tidak terima dan bertarung dengan Set. Set menggunakan perisai sinar matahari untuk mengalahkan Horus. Kekuatan Horus ada di matanya, dan Set mengambilnya. Melihat itu semua, dewa cinta Hathor yang adalah pacar Horus memohon untuk tidak membunuh Horus dan diasingkan di sebuah kuil. Selama bertahun-tahun masa pemerintahan Set, Set memaksa rakyat Mesir membangun menara yang sangat tinggi tanpa menerima bayaran sepeser pun. Di tempat lain, Bek yang adalah seorang pencuri ulung yang lincah mencintai seorang gadis bernama Zaya. Karena perubahan pada pemerintahan Mesir, mereka tak lagi bebas memadu kasih. Bek dijadikan budak dalam pembangunan bangunan megah Mesir, sementara Zaya dijadikan pelayan seorang arsitek nomor 1 di Mesir, yaitu Ursu. Bek mengunjungi Zaya dan saya meyakini Bek bahwa keyakinan saya terhadap Horus tidak berubah. Ia tetap yakin bahwa suatu saat Mesir akan diselamatkan oleh Dewa Horus. Saya menyuruh Bek untuk mencuri mata Horus yang disimpan Set. Malam harinya, Bek mulai melancarkan aksinya. Bek masuk ke tempat penyimpanan jarahan perang Set. Tidak semudah itu, Bek harus melewati jebakan-jebakan yang bisa membunuhnya. Bek berhasil melewatinya dan mengambil mata Horus. Bek kembali mengunjungi Zaya, tapi ternyata Ursu mengetahui rencana pencurian mereka. Ursu memerintah prajurit membuang mereka ke anjing liar. Tapi mata Horus menyelamatkan mereka dan mereka pun melarikan diri. Di tengah jalan, Ursu memanah Zaya dengan racun. Bek kemudian pergi ke kuil di mana Horus diasingkan. Bek menawarkan mata Horus dengan syarat Horus harus menyelamatkan saya dari kematian. Tetapi Horus tidak bisa. Bek memberikan mata itu kepada Horus. Horus menanyakan matanya yang satu, tapi mata itu disimpan Set di sebuah piramida.
Bek mengatakan dia bisa masuk ke dalam piramida dengan syarat Horus harus menghidupkan kembali saya. Horus pun menyetujuinya. Kemudian Set menyuruh pasukannya untuk membunuh pasukan dewa-dewa lainnya. Kemudian salah satu prajurit Set memberitahu bahwa mata Horus berhasil diambil oleh seorang pencuri. Set menyuruh para prajuritnya menemukan Horus dan sekutunya. Horus pergi bertemu dengan dewa matahari yaitu Dewa Ra untuk meminta bantuan. Horus juga meminta air sungai Nil untuk memadamkan api gurun Set. Di tempat lain, Set bersama pasukannya menyerang benteng Dewi Neptis yang adalah istrinya. Set membunuhnya dan mengambil kekuatannya. Dalam perjalanan, Horus dan Bek mereka beristirahat sebentar. Sementara Bek mengambil air minum, tiba-tiba prajurit Set menyerang Bek dan Horus menyelamatkannya. Tiba-tiba prajurit Set memukul Horus dari belakang dengan batu. Horus pun pingsan dan jatuh ke air terjun. Bek menyadarkannya dan mereka berdua pun selamat. Kemudian Hathor sang Dewi Cinta melihat di mana Horus berada dan itu diketahui oleh Set. Set pun marah dan ingin membunuh sang Dewi Cinta Hathors. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Hathors mencabut gelangnya yang melindunginya dari kegelapan, pindah ke tempat lain. Horus tiba di kuil pertama ayahnya. Tiba-tiba dua pemburu dan peliharaan Set datang dan menyerang Bek dan Horus. Berkat kerjasama Horus dan Bek, Horus berhasil mengalahkan monster yang satu. Dan tiba-tiba Hathors datang dengan kekuatan cintanya mengalahkan monster yang satunya. Mereka melanjutkan rencana mereka menuju ke Sphinx. Tapi sebelum ke sana, mereka harus mengajak Thoth, yaitu dewa kebijaksanaan, untuk menjawab pertanyaan dari Sphinx nanti. Hathors menyuruh Bek untuk mengambil air dengan cara menghipnotis Bek dengan tatapan cintanya, tapi tidak berhasil. Karena Dewi Hathors bisa membuat manusia, dewa, dan hewan melakukan keinginannya, kecuali hati mereka milik orang lain. Hathors pun menanyakan siapa kekasih Bek. Bek menjawab saya, dan mengatakan Horus akan menghidupkannya lagi. Sampailah mereka ke tempat dewa kebijaksanaan yaitu Dewa Thoth. Horus mengajak Thoth untuk ikut bersama mereka untuk menjawab teka-teki yang akan diberikan oleh Sphinx. Thoth menolak ikut dengan mereka. Horus memaksanya dengan kekerasan, tapi karena cloning dirinya lebih banyak, Horus pun berhenti. Tiba-tiba Bek menyela dan mengatakan bahwa dia akan memberitahu Sphinx dewa kebijaksanaan tidak mau ikut karena takut jika jawabannya salah. Mendengar itu, Thoth pun merasa bodoh dan direndahkan. Kemudian Thoth pun ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan lewat padang gurun, Hathors marah karena Horus mengatakan bisa menghidupkan saya. Padahal tidak bisa, tapi Horus tidak punya pilihan lain. Ketika mereka menunggu sampai malam tiba, Thoth memberitahu Horus bahwa Set membiarkan Horus hidup karena Hathors. Dengan sombong, Horus menjawab bahwa dia tidak butuh bantuannya dan Thoth menganggapnya bodoh. Sementara Bek memikirkan saya, Hathors mengatakan bahwa dia bisa berjalan di tanah orang mati, dan berkat gelang 42 bintang pemberian Horus, Hathors selamat dari para iblis. Hathors membantu Bek berkomunikasi dengan saya di tanah kematian. Tiba-tiba Anubis dewa kematian memperingatkan saya bahwa orang mati dilarang bicara dengan orang yang hidup dan disuruh melanjutkan perjalanannya.
Malam pun tiba, mereka pergi ke piramida Set. Kemudian Bek masuk ke dalamnya dan berhasil menghentikan putaran pasir itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan bertemu dengan penjaga yaitu Sphinx. Mereka harus menjawab teka-teki Sphinx, jika tidak mereka akan musnah. Teka-tekinya adalah, aku tak pernah ada, tapi aku selalu ada. Tak pernah ada yang melihatku selamanya, namun aku dipercayai segala makhluk hidup yang bernapas. Siapakah aku? Todd menjawab peraturan. Dikira benar tapi ternyata salah. Todd mencoba terus sampai akhirnya jawabannya benar, yaitu besok. Mereka berhasil masuk ke dalam goa itu. Ketika Horus akan meneteskan air sungai Nil ke lubang Set, tiba-tiba sebuah jebakan mengurungnya bersama Hathors. Set datang dan mengambil kekuatan dewa kebijaksanaan, yaitu Dewa Thoth. Bek diam-diam akan meneteskan air sungai Nil. Kemudian Set menghentikannya dan memperlihatkan kalung milik saya, dan mengatakan bahwa Horus tidak bisa menghidupkan saya. Set mengambil air sungai Nil itu dan Set pun pergi. Ketika Set pergi, piramida perlahan mulai runtuh dan Horus berhasil menyelamatkan mereka. Horus menyalahkan Bek karena tidak meneteskan air itu, tapi Bek juga menyalahkan Horus karena hanya memikirkan balas dendam dan berbohong kepadanya. Bek dengan kecewa mengatakan bahwa makhluk fana sepertinya ternyata tidaklah berharga bagi dewa, dan dengan sombong harus mengatakan benar. Hathors kecewa dan sedih mendengar itu. Hathors pun memanggil Anubis dan memintanya mengizinkan Bek memberikan gelang yang dipakai Hathors untuk Zaya, karena Zaya tidak bisa masuk ke dunia akhirat tanpa barang berharga. Horus melarangnya, tapi Hathors mengatakan dia adalah Dewi Cinta. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidaklah berguna. Hathors melepaskan gelangnya dan dunia kematian pun menariknya. Horus kemudian memberikan gelang itu pada Bek, dan Anubis membawa Bek kepada saya. Di tempat lain, Set memasukkan semua kekuatan dewa yang dia ambil ke dalam dirinya. Set menjadi dewa yang sangat kuat. Kemudian Set datang ke tempat dewa matahari, yaitu Dewa Ra, dan menunjukkan bahwa dia lebih baik dari saudaranya, yaitu Dewa Osiris. Dewa Ra mengatakan bahwa dia berencana membuat Set menggantikan dirinya, tapi Set menolaknya dan menusuk Dewa Ra. Set juga mengambil kekuatannya, yaitu tongkatnya. Set pun bertambah kuat. Ketika Ra, Dewa Matahari, dikalahkan, gerbang dunia akhirat mulai hancur karena tidak ada lagi yang menghadang iblis Apopis. Anubis tidak bisa sepenuhnya menahan Apopis. Saya percaya Horus bisa menyelamatkan mereka. Kemudian Dewa Nephthys membantu mereka dengan mengirim sebuah kereta yang dibawa banyak burung-burung. Set terbang ke gedungnya yang tinggi, memerintah Apopis menelan sungai Nil di Mesir untuk memusnahkan kehidupan. Terlihat sang arsitek Set sedang berdoa dan ditangkap oleh Horus untuk memasuki istana Set dan naik ke atap gedung tertinggi Set. Sementara Set membiarkan Apopis menelan sungai Nil, Horus menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Ketika Set akan menusuk Horus, Bek membantu Horus. Set pun marah dan menyerang Bek. Kemudian Bek mengambil mata Horus daripada Set dan melemparnya pada Horus. Tapi Horus malah menyelamatkan Bek dan meminta maaf pada Bek.
Horus pun sadar bahwa semuanya bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi rakyatnya. Horus melanjutkan pertarungannya. Set pun kalah dan bangunan tingginya juga runtuh. Set terluka dan memohon belas kasihan Horus. Tapi Horus membunuhnya dengan tongkat Dewa Ra, yaitu Dewa Matahari. Set kalah dan mati. Horus mengembalikan tongkat Ra dan Dewa Ra mengalahkan iblis Apopis. Dunia akhirat pun diselamatkan dan rakyat pun sujud kepada Horus. Horus yang sudah berubah dan menyayangi rakyatnya. Seorang anak kecil memberikan matanya yang satu kepada Horus dan berterima kasih. Bek terluka parah di perutnya, dan Horus pun menyebut Bek adalah dewa kemustahilan, dan Bek pun meninggal. Horus membawa mayat Bek ke dalam kuil bersama dengan mayatnya saya. Tiba-tiba Dewa Ra datang dan mengatakan bahwa dia berhutang budi pada Horus dan akan mengabulkan apapun yang Horus inginkan. Horus pun meminta sesuatu yang mustahil. Dewa Ra mengerti dan mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba Bek dan saya hidup kembali, dan semua dewa yang tadi dibunuh oleh Set kembali hidup. Horus pun dinobatkan menjadi Raja Mesir. Terlihat saya dan Bek juga hadir. Bek dan saya bekerja di istana sebagai penasihat raja. Horus pun memerintahkan bahwa dunia akhirat harus diperoleh bukan dengan emas ataupun kekayaan, tetapi dengan kebaikan, kasih sayang, dan kemurahan hati. Semua rakyat senang dan bersorak-sorai. Dewa Horus sedang berdiri sendirian, menatap ke langit dan memikirkan sang kekasihnya, yaitu Dewi Hathors. Tiba-tiba Bek datang dan memberikan gelangnya Hathors. Kemudian Horus meninggalkan Mesir dan pergi menyelamatkan kekasihnya Hathors dari tanah kematian, dan mempercayakan Bek untuk mengawasi Mesir. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya sudah nonton videoku ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman. Bye-bye.